Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Madani. NIM 61014201173. Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. Di era teknologi keuangan saat ini, muncul model bisnis baru yang berkembang cukup pesat di Indonesia, yaitu peer-to-peer atau layanan pinjaman berbasis teknologi informasi online. Dengan potensinya yang cukup besar, akibatnya banyak muncul layanan pinjaman online yang terdaftar legal maupun yang tidak terdaftar atau ilegal. Namun, munculnya layanan pinjaman online ilegal menimbulkan dampak negatif terutama kerugian finansial bagi masyarakat sebagai konsumen dari pelayanan tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui upaya yang dibutuhkan untuk mengatasi layanan pinjaman online ilegal dengan mengacu pada dampak negatif yang disebabkan adanya layanan pinjaman online ilegal. Maka upaya yang dapat dilakukan antara lain kerjasama antar Kominfo, OJK, dan kepolisian dalam pengawasan. Peningkatan literasi digital masyarakat, perlunya aturan terkait perlindungan konsumen, dan evaluasi mekanisme pendaftaran perusahaan. Peran DPR sangat dibutuhkan, terutama dalam mendukung pemerintah dan OJK untuk segera mengatasi layanan pinjaman online ilegal dalam suatu regulasi khusus. Selanjutnya ada pendahuluan. Salah satu model bisnis yang berkembang pesat di era teknologi keuangan saat ini adalah peer-to-peer atau layanan pinjaman berbasis teknologi informasi online. Layanan pinjaman online adalah suatu metode memberi pinjaman kepada peminjam, baik individu maupun entitas bisnis dan sebaliknya. Peminjam dapat mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman. Layanan pinjaman online menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online. Sepanjang tahun 2018, penyalur kredit yang dilakukan perusahaan layanan pinjaman online mencapai 22 triliun rupiah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat bahwa angka tersebut berasal dari 99 perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK dan telah melakukan layanan lebih dari 9 juta transaksi pada lebih dari 3 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Angka tersebut meningkat hampir 8 kali lipat jika dibandingkan dengan penyaluran kredit melalui layanan pinjaman online tahun 2017 yang tercatat 2,56 triliun. Lalu pada tahun 2019 dari 22 triliun kredit yang tersalurkan, rasio kredit macet atau non-performing dan pada tahun 2018 sebesar 1,45%, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2017 yang berada pada level 0,99%. Meningkatnya nilai pendanaan pinjaman online dalam 3 tahun terakhir menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap perusahaan penyedia layanan pinjaman online. Mayoritas layanan pinjaman online Mayoritas peminjam yang dilayani peminjaman online berasal dari kelompok pekerja, petani, nelayan, pengrajin, dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Alasan peminjam melakukan pinjaman online adalah kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Persyaratan administrasi pinjaman online relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjaman layanan keuangan formal. Seiring dengan besarnya potensi layanan pinjaman online, banyak bermunculan perusahaan layanan pinjaman online di Indonesia. Banyak investor yang berinvestasi di sektor layanan pinjaman online dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi saat ini. Untuk mengatasi hal tersebut, OJK sebagai lembaga pengawas independen jasa keuangan di Indonesia mengeluarkan peraturan OJK nomor 77 per POJK nomor 1 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
yang mewajibkan perusahaan layanan peminjam online mendaftarkan perusahaannya ke OJK. Selain itu, regulasi tersebut juga mewajibkan perusahaan layanan pinjaman online mengedepankan keterbukaan informasi terhadap calon peminjam agar bisa menilai tingkat resiko peminjam dan menentukan tingkat bunga. Selanjutnya, sebagai bentuk upaya perlindungan konsumen, pada tahun 2018 OJK mengeluarkan regulasi baru, yaitu POJK nomor 13 per POJK nomor 2 tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Peraturan tersebut merupakan ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri teknologi keuangan. Namun, kedua regulasi tersebut ternyata tidak cukup menghalangi munculnya layanan pinjaman online ilegal di Indonesia. Saat ini pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan layanan pinjaman online ilegal semakin banyak. Pelanggaran tersebut tentunya merugikan konsumen dalam hal ini. Tulisan ini menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi maraknya layanan pinjaman online ilegal tersebut. Penyebab maraknya layanan pinjaman online ilegal di Indonesia. Tercatat ada 227 perusahaan layanan pinjaman online yang melanggar POJK nomor 77 per POJK nomor 1 tahun 2016 yang mewajibkan penyelenggara atau perusahaan layanan pinjaman online untuk mendaftar ke OJK. Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari developer Cina. Dari mesin pencarian Google, platform tersebut dapat dengan mudah ditemukan pada aplikasi di Play Store dan App Store. Banyaknya layanan pinjaman online dari Cina yang masuk ke Indonesia kemungkinan disebabkan oleh adanya pengetatan peraturan di Cina itu sendiri. Namun, OJK juga belum dapat memastikan perusahaan tersebut bergerak di bidang apa dan seberapa banyak jumlah nasabahnya. Hal ini dikarenakan OJK tidak memiliki data resmi dan tidak dapat mendeteksi perusahaan yang namanya tidak terdaftar di OJK. Tumbuh pesatnya layanan pinjaman online ilegal ini juga disebabkan oleh potensi masyarakat Indonesia sendiri yang menjadi pasar yang cukup besar bagi layanan pinjaman online. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak bimbel sehingga banyak yang beralih ke layanan pinjaman online ilegal yang prosesnya lebih mudah dan cepat. Selain itu, dengan regulasi layanan pinjaman online yang ada, masih memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memilih tidak mendaftar ke OJK. Beberapa alasan perusahaan tidak mendaftar ke OJK adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang ada. Kedua, perusahaan tidak mau mengikuti peraturan OJK yang dinilai sulit untuk dipenuhi atau terlalu ketat. Lalu, selanjutnya memiliki dampak negatif. Yang pertama, layanan pinjaman online ilegal dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian untuk pendanaan terorisme. Kedua, penyalahgunaan data dan informasi penggunaan layanan atau konsumen dalam hal ini masyarakat. Masyarakat tidak menyadari bahwa perusahaan layanan pinjaman online juga mencatat berbagai data pribadi yang termuat dalam smartphone yang dimilikinya pada saat mendaftar. Ketiga, kehilangan potensi penerimaan pajak. Tentunya potensi pajak dari layanan pinjaman online ilegal sangat besar, mengingat jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan dengan yang terdaftar di OJK. Keempat, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai layanan pinjaman online, sehingga pada saat melakukan transaksi kredit, masyarakat sebagai peminjam sering tidak melihat secara detail isi dari ketentuan atau perjanjian kredit. Hal tersebut menyebabkan masyarakat terjerat dengan bunga yang sangat tinggi. Komisi atau bunga dari pinjaman online ilegal rata-rata mencapai lebih dari 40% dari utang pokok ditambah dengan denda 50.000 per hari. Lalu yang kelima, NPL pinjaman online di tahun 2018 mencapai 1,45%. Artinya, untuk layanan pinjaman online yang legal saja sudah memiliki resiko, maka yang ilegal pun pastinya akan lebih beresiko. Dan yang keenam, banyak munculnya laporan dari masyarakat sebagai korban dari penagihan utang yang tidak beretika oleh pihak perusahaan layanan pinjaman online. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai legalitas dari perusahaan layanan pinjaman online. Lalu selanjutnya, mengatasi layanan pinjaman online ilegal. Untuk mengatasi maraknya layanan pinjaman online ilegal, diperlukan beberapa upaya.
Yang pertama, perlu adanya sinergi kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, OJK, dan pinjaman online. Saat ini OJK melalui Satgasnya telah membuat langkah pencegahan terhadap layanan pinjaman online ilegal. Hal tersebut dilakukan dengan mengumumkan daftar layanan pinjaman online yang ilegal kepada masyarakat, lalu mengajukan permohonan pemblokiran melalui Kominfo untuk memutus akses keuangannya. Kemudian menyampaikan laporan kepada pihak kepolisian. Kedua, peningkatan literasi digital masyarakat. Mengingat dampak negatif dari layanan pinjaman online ilegal paling besar terjadi pada masyarakat, maka perlu adanya literasi kepada masyarakat mengenai pinjaman berbasis digital atau teknologi. Masyarakat perlu mengetahui ketentuan, dampak, serta perlindungan hukum dari transaksi pinjaman online tersebut. Masyarakat harus pintar dan waspada sebelum melakukan transaksi pinjaman online, terutama pada layanan pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Saat ini, Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia (AFPBI) telah melakukan literasi kepada masyarakat di berbagai daerah agar masyarakat memiliki pemahaman tentang cara memilih pinjaman online yang aman. Ketiga, perlunya regulasi terkait perlindungan bagi konsumen layanan pinjaman online ilegal. Berdasarkan PJOK nomor 77 per POJK nomor 1 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan POJK nomor 13 per POJK nomor 2 tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. OJK hanya dapat memberikan sanksi bagi perusahaan layanan pinjaman online yang terdaftar secara resmi di OJK legal. Namun, OJK tidak dapat memberikan sanksi lain selain menutup perusahaan bagi perusahaan layanan pinjaman online ilegal. Padahal di satu sisi, banyak masyarakat yang mengalami kerugian karena berinvestasi ataupun meminjam melalui perusahaan layanan pinjaman online ilegal. Di sini dibutuhkan regulasi atau kebijakan khusus terkait perlindungan konsumen yang menggunakan layanan pinjaman online ilegal. Keempat, perlunya evaluasi mekanisme perizinan atau pendaftaran perusahaan layanan pinjaman online di OJK. Lalu selanjutnya, pengawasan pada perusahaan layanan pinjaman online yang telah terdaftar di OJK. Adanya perusahaan layanan pinjaman online ilegal dapat dimungkinkan munculnya akibat mekanisme perizinan di OJK yang sulit. Hal tersebut hendaknya menjadi pertimbangan bagi OJK untuk mengevaluasi mekanisme perizinan atau pendaftaran bagi perusahaan layanan pinjaman online. Dari seluruh upaya di atas, peran OJK dan pemerintah sangat penting dalam mengatasi layanan pinjaman ilegal. Namun, terkait dengan perlunya aturan yang khusus mengatasi layanan pinjaman online ilegal, OJK dan pemerintah memerlukan dukungan dari DPR. Dalam hal ini, DPR RI khususnya Komisi 10 dapat menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan untuk mengawal adanya regulasi khusus untuk mengatasi layanan pinjaman online ilegal. Lalu yang terakhir, penutup, perkembangan layanan pinjaman online di Indonesia memang tidak dapat dibatasi. Namun, pemerintah bekerja sama dengan OJK perlu bersinergi untuk segera mengatasi maraknya layanan pinjaman online ilegal agar masyarakat sebagai konsumen tidak resah terhadap perkembangan teknologi keuangan yang semakin pesat. Adapun upaya yang dapat dilakukan antara lain, kerjasama antara Kominfo, OJK, dan kepolisian dalam mengawasi layanan pinjaman online. Peningkatan literasi digital masyarakat, perlunya aturan terkait perlindungan konsumen pinjaman online dan perlunya evaluasi mekanisme pendaftaran perusahaan layanan pinjaman online. Peran DPR khususnya Komisi 10 dalam melaksanakan fungsi regulasi dan pengawasan juga sangat dibutuhkan, terutama untuk mendukung pemerintah dan OJK untuk segera mengatasi layanan pinjaman online ilegal. DPR juga harus melindungi hak rakyat untuk mendapat perlindungan sebagai konsumen yang menggunakan layanan pinjaman online ilegal agar tidak merasa dirugikan. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan mengenai artikel yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.